Halo guys, ketemu lagi sama kita di channel SGM MX Store. Nah, untuk konten hari ini di belakang saya ada Sioren KTM SX125 2024 model, dan ini ada YZ125X, penggemarnya si biru yang lagi ngehit. Nah, tujuan saya buat head to head antara dua motor ini yang kebetulan udah sama-sama dimodif dibikin supermoto, teman-teman biar bisa ngelihat posturnya sama ukurannya sama size-nya itu biar kelihatan. Nah, size-nya itu ukurannya itu sama. Gitu loh. Baik dari KTM 125 sama YZ125 itu sama. Dan saya mau bahas seputar hasil pengerjaannya dari kita dengan budgeting untuk yang KTM ini. Ini budgeting dengan modif seperti ini, total 190 juta. So, kita lihat hasilnya sekarang. Ini pakai yang billet. Paketannya nanti saya upload harganya berapa. Nanti kita keluarin di sini pakai airscope biar ini, soalnya kalau ininya panas ini gampang menguning. Jadi biar tetap dingin. Gitu, guys. Nah, lalu akan saya bahas antara shockbreaker yang di sini, ini Kayaba dan ini WP. Nah, kelebihannya di sini ini secara value for money harganya kan rentannya 2 kali lipat antara si biru sama si oranye. Di sini cara penyetingannya menggunakan pompa, ya kan? Dan ini udah disediakan sama pihak dari KTM. Nah, ini guys. Jadi cara menyetingannya menggunakan pompa WP sama kayak yang sebelumnya. Kelengkapannya nggak begitu banyak, cuma dapat WP sama airbox yang ini, biar sirkulasinya lebih dingin. Kenapa? Karena ini torsinya sama horsepowernya memang lebih gede daripada si biru. So, kemudian di sini kan karena teknologinya injection dan electrical buat super keep. Makanya sampai di sini dan di suspensi teknologinya lebih, pasti budgeting buat produksinya juga lebih dan mahal. Lalu di sini ditancepin electric starter. Gitu loh guys. Nah, untuk secara dimensi bentuknya sama. Nah, so kemudian ini kita bahas langsung detailnya, mungkin sudah naik dan hasil kerjanya seperti ini. Dan untuk budgeting yang KTM ini, knalpotnya tetap pakai standar. Nanti suaranya kita keluarin buat jacksonnya. Nah, kalau buat yang ini total modif, kalau nggak salah dari unit sekarang udah 83 juta. Nah, dengan view seperti ini kita bahas. Nah, ini budgeting minim tapi keren ya. Mulai dari stang kita pakai neken, jadi posisinya biar lebih enak. Si neken ini orinya KTM. Cuman kalau yang radikal desain ini sama yang standar bawaan KTM beda. Kalau yang ini harganya 1,9 juta. Kalau yang warna persis yang dipakai KTM 1,2 juta. Gitu guys. Nah, pengubahannya di sini cuman pakai pelindung tangki karbon atas bawah, knalpot, frame sasis dan ini. So, kemudian pengeremannya standar. Bannya ini kita pasang pakai Pirelli Rosso 4. Wheelsetnya sama 3,5 425, lengkap sama disc. Nah, untuk ke bagian belakang sama ukurannya, teman-teman udah pasti tahu. Buat yang seperti ini total habisinnya cuma 110 juta. Nah, so ini akan di-upgrade lagi guys. Saya kasih lihat. Ini langsung mau pasang knalpot FMF full system Vanti. Nah, di sini dari 110 juta, jadi istilahnya biar kalau begitu muncul biar keren, sama sensornya. Nah, so buat ngedukung performa biar suaranya lebih keluar lagi, aslinya standarnya mau udah enak ini, ya kan? Kemudian kita akan upgrade dari head. Nah, headnya kita pakai punyanya VHM. Nah,
Ini kubahnya, kompresinya nanti kita atur ulang. Kalau kompresi mah nggak usah begitu pasang, dia udah sesuai sama kubahnya gitu, kita udah pilih ukurannya. Nah, udah kita tentuin, nanti kita tinggal pasang. Paling tinggal naik turun pilot main jet. Nah, pasti suaranya udah menjeritnya itu beda, guys. So, lalu kalau teman-teman ngelihat ke kiri ini, nggak asik nih. Ini nggak asik nih, kayak rem. Ada yang bilang ini kayak rem sepeda nih, ya toh. Nah, nanti akan dipasangin si Brembo Billet. Nah, mau dipasangin ini, nanti kita upgrade. Nah, paketan yang buat motor ini nanti kita munculin langsung di sini, langsung keluar. Paketannya berapa? Jadi teman-teman bisa langsung milih sesuai dengan budget. Mau pakai yang budget dari 9,5 juta, 13, 15, 17, 20, 30, mau sampai 70 juta juga ada. So, untuk bracket sama spacernya kita udah sediain. Jadi teman-teman kalau mau order sudah nggak perlu repot. Hasilnya mantap. Ini cuman tinggal geser nanti dari posisi ban ini. Jadi tinggal tukang setel jari-jari, ini geser sedikit ke sini, bushingnya dirubah. Jadi tujuannya apa? Biar piringan kalau dipakai stupi udah pasti gatel. Kalau udah pakai billet, pakai sekali dua kali ngerem udah pasti bisa stupi, guys. Udah gampang, biar nggak nyentuh ke sini, gitu loh. Ini enak banget. Terus kelebihannya di kaliper Brembo dipasang ke si Y-Shade ini nggak mentok, nggak perlu gurinda. Kan punya teman-teman kan banyak yang dirinda. Nah, itu aja tipnya. Gitu, guys. Lalu kalau ini ya, pasti teman-teman berapa sih nanti totalnya setelah ini jadi? 11, 110, 130, 30, 40, 150 jutaan. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Oke. So, mungkin bisa sampai sekitaran 160-an kalau sama pernak-pernik yang lain. Nah, jadi 170 juta dengan full spek. Apa mau ke sini? Ya, yang jelas Eropa lawan Jepang berat, gitu loh, guys. Jadi maksud saya tuh bukan mau ngebandingin, gitu loh. Tapi kalau lihat motor ini sekarang tuh apa ya? Banyak istilahnya ini nih. Mumpung saya lagi pegang biskuit Kong Huan. Jadi udah banyak biskuit Kong Huan, begitu dibuka gini. Ya sekarang teman-teman kalau beli motor, yang penting yang ori lah. Jangan beli biskuit Kong Huan pas dibuka isinya rangginang. Nah, kita buka sekarang ya. Isinya rangginang bukan. Nah, ini isinya mau bener, guys. Nah. Jadi kalau budget buat teman-teman yang mau off-road 80 juta, mending yang ori. Kalau jual biskuit Kong Huan dalamannya asli kan masih laku. Kalau dalamannya rangginang, beda cerita tuh paling. Ya toh? Gitu aja dari saya. Nah, kalau untuk masalah spek mungkin ini tinggal dicek sama teman-teman, hasilnya langsung detailing aja. Hasilnya seperti apa? Nanti paling cuman kasih ya gitulah. Yang geus lieur nyeun kontennya gini. Mau dibahasnya geus lieur ya teh. Kasih nanti tipis-tipis pas nyobain aja. Nah, untuk perawatannya, motor ini sebetulnya sama-sama nggak ada perawatan, guys. Cuman yang penting itu banyak yang suka salah kaprah. Oli mesin 2T itu malah sama teman-teman dimasukinnya oli 2T yang khusus BBM. Saya kasih lihat sebentar. Nah,
dapat ide lumayan, soalnya banyak yang nanyain ke saya, terutama user Cibiru. Saya bilang perawatan motor ini nggak beda jauh sama Air King sama Ninja. Jadi gini, di sini ada motorek kodenya 2T, dan di sini ada motorek kodenya 4T. Semua oli pasti ada kode 4T sama 2T. Jadi gini, yang mereka tanyain itu ke saya, bos, oli mesin saya bagusnya pakai apa? Tiba-tiba dia ngirimin foto, semua olinya itu ada kode 2T-nya, padahal tujuannya mau ganti oli mesin. Oli mesin atau oli transmisi, ya toh. Mau pakai oli ini. Ini kalau kode 2T ini khusus buat campuran bahan bakar atau minyak. Jadi ini dimasukin ke tangki. Masukin ke tangki ya. Teman-teman ingat, ini bukan untuk mesin. Jadi kalau untuk oli mesin atau oli pelumas bawah, itu pakainya punyanya olinya 4T atau oli gearbox transmission. Itu sama, mau 4T mau 2T. Kalau buat mesin yang bawah yang masuk dari sini itu pakainya oli ini 4T gitu loh guys. Sama, KTM juga sama. Nah, kalau nanyain yang bagus, saya rekomendasiin memang yang paling bagus ini. Urutan kedua itu dipegang sama Maxima. Habis itu kalau oli mesinnya yang good perfect, saya pakainya Motul 300 free gitu guys. Kalau 2T-nya pakai ini, keraknya hampir sedikit. Ini kalau nggak Maxima, kalau nggak Castrol 747 bisa buat ini. Tapi kalau buat KTM nggak bisa. Buat KTM harus ini, karena dia TPI atau injection gitu. TPI, TBI sama pakainya ini gitu guys. Nah, perawatannya itu hampir tidak ada. Yang penting mau dipakai buat harian, touring jauh atau deket, yang penting air radiator selalu full. Campuran oli 2T-nya ini, 2T-nya itu 20:1, jadi 1 liter banding 20 mili. Itu udah is okay, nggak ada masalah. Mau digeber kemana nggak ada masalah. So kebetulan besok kita akan bikin konten reading head to head lagi antara Cibiru sama si Oren yang pakai kita pakai 2 tak. Besok kita lihat hasilnya di YouTube juga, nanti bakalan muncul. Konsumsi BBM-nya, kalau konsumsi BBM antara ini sama ini udah pasti jauh. Kalau ini habis 10 liter, ini mungkin bisa habisnya sekitaran cuma 7 atau 6 liter. Bisa setengah kali lipat karena dia lebih efisien. Cuman saya besok pakai yang karburator. Sama-sama teknologi karburator tipe yang lama, sama YZ juga yang masih karburator. Nah, nanti itu konsumsinya itu sama nggak? Gitu loh, dengan teknologi yang sama. Kalau berbicara antara tahun yang sama, teknologinya mah jauh guys, tetap menang injection gitu. Cuman kekurangannya tidak semua mekanik bisa menangani troubleshoot yang ada di teknologinya yang terbaru dari KTM. Kalau ini yakin semuanya udah pada bisa gitu. Kalau ada pertanyaan yang lain teman-teman saya tunggu, karena tanpa ada pertanyaan dari teman-teman atau ada respon atau ada sesuatu yang ditanyakan tentang masalah dunia motocross, off-road dan supermoto, kita juga bingung mau bahasnya apa guys gitu. Oke, thank you ya. Yang penting nikmati aja sesuai dengan isi dompet. Ya kan gitu, disesuaikan dengan apa keperluan kita, dipakainya buat apa gitu. Oke, thank you ya. Salam gaspol, berkah selalu, amin.
dulu guys. Ini buat KTM SX 125 yang teknologi 2023, 24 dan 25 yang injection yang udah saya bahas sebelumnya. Untuk technical support dari KTM-nya, apalagi di pembelian di dealer resmi, sebelum kita penyerahan, biasanya kita di sini lakukan customized flashing. Customized flashing di mana ini buat penyetingan disesuaikan dengan wilayah atau kemauan rider. Nah, kebetulan di sini masih serba semuanya standar, mulai dari engine, knalpot, semuanya standar. Jadi di sini kalau kita setelah kita flashing di sini langsung keluar 1, 2, 3, 4. Jadi di sini untuk satu IMS jadi untuk standar. Terus untuk mapping yang keduanya itu factory performance kit. Jadi buat kit yang bagian engine-nya aja, tapi exhaust-nya masih standar, itu bisa upgrade di situ. Jadi mesinnya istilahnya porting sedikit, korek-korek biar sedikit manis atau robah kompresi. Nah, itu udah disiapkan sama dari tim prinsipal KTM-nya. Jadi kita nggak perlu repot lagi. Untuk yang kedua, penggantian knalpot kalau udah ganti FMF full system, terus Akramovic full system, and then Pro Circuit. Nah, di sini sudah disiapkan. Nah, so kemudian motor ini ada disiapkan lagi buat yang terakhir. Kalau misalnya 125 masih kurang kencang, bisa upgrade kit. Bloknya itu diganti pakai yang ini nih. Ini silinder bloknya ini upgrade cc buat ke 150 cc. Nah, di sini juga disediakan buat remapnya gitu loh. Jadi sangat mudah. So karena apa? Karena teknologi emang berbicara di sini menentukan, dan duit juga berbicara guys. Jadi kalau pakai karburator ya beli pilot main jet lah, tapi kan sedikit ribet. So istilahnya apa ya? Memang teknologi sekarang dibikin lebih simpel dan perawatannya juga dibikin nggak ribet, tapi tetap ke dealer yang dimana nggak bisa dikerjain sama mekanik umum, bengkel umum kalau untuk masalah remap. Tapi kalau untuk show secara hardware atau yang lain-lain itu bisa. Kalau untuk masalah elektronik kali ini ya wayahna kata orang Sunda gitu guys. Oke. Dan suaranya sangat lembut. Aduh. Jadi mual cangkel suku guys. Nanti di sini kita akan coba cari settingan yang mana, tapi kayaknya pakai dua aja. Remap yang pakai kit engine. Soalnya ini kan dibikin supermoto. Ya sedikit agak basah biar tat. Nah, gitu. Ya. Jadi buat kaum mendang-mending, ya motor ini yang bagus buat kaum mendang-mending. Istilahnya nggak canggal suku. Oke.
Kan hiji dua bisa diisi. Apa jadi? Coba kasih shoot ke situ. Nah, itu lagi proses. Jadi kita tinggal duduk manik, mekaniknya tinggal ngerokok. Biar itu dua itu yang ngerjain itu. Si Getek, si Getek yang ngerjain biar ngebaca datanya sama nge-remap sesuai dengan kemauan dia aja. Nih kita cobain pakai remap yang ketiga. Jadi teman-teman biar bisa tahu dari standar, terus upgradean yang stage 2 sama stage 3. Stage 3 seperti apa sih? Jadi ini dari suara aja. Kalau mau detail, kalau yang namanya main aspal, ingin enak, tetap by data dyno. Kalau motor tanah juga sama. Ini bawahnya sedikit aja udah langsung ngejerit dari sini nih, terasa. Jadi atasnya mengeri ngejerit, bahaya. Tetap harus kita cari yang paling nikmat, gitu guys. Jadi kalau ini udah bener ganti head, knalpot full, pasti ajib. Halo guys, di sini sudah ada 2 unit yang kemarin kita review dan dua-duanya sudah finishing. So, ini emang sengaja kita nggak pasang dekal karena saya masih suka dan ownernya juga pengen lihat aslinya. Nah, so kita lihat di sini. Saya cuma mau tekanin buat pertanyaan ke teman-teman. Ini adalah tipe kompetisi, ini juga cross country. Gearboxnya sama-sama 6. Nah, secara value for money, kalau ini adalah teknologi karburator, sedangkan untuk yang KTM itu injection. Jadi kalau dipakai touring jarak jauh, seperti kita kemarin udah lakukan, kita itu untuk karburator itu habis hampir
hampir 50 liter, 48 loh guys. Untuk yang 2,5. Kalau 125 mungkin hampir segituan, tergantung karakter ngegasnya. Cuman untuk yang teknologi injection itu jauh banget. Dia setengah kali lipat mangkasnya. Itu cuman 22. Jauh banget, hampir sama dengan 4 tak. Kalau 4 tak sama injection itu sekitaran 22-24 tergantung pengagasannya. Tapi untuk yang karburator itu jauh banget, 2 kali lipat. Saya juga pakai yang karburator. Nah, so di sini lihat hasil finishing dari kita buat teman-teman yang dari kemarin udah order Yamaha yang ingin upgrade untuk pengeremannya. Di sini kita pakai yang nikel atau billet. Ini pit 100-104, bracketnya ini udah ada di kita dan tidak ada sistem di sini dalamannya, nggak ada sistem coak-coak, dan di sini spacernya juga udah ada. Nah, buat yang mau beli bracket ini sama ini itu harganya 2 juta guys. Tinggal main geser chamber dari rimnya aja digeser ke sebelah situ, jadi ini udah pas. Tinggal gitu aja. Nah, ini dengan motif total seperti ini nantilah aku bahas kenapa sekarang banyak yang pakai Ako1, karena pingin nyaman. Karena dengan beli motor ini harga standar unit 83 juta untuk harga terbaru dengan modif seperti ini, stang neken, kalau dirinci semua dan kawan-kawannya ini total habis 165 jutaan. Dan di sini juga udah terpasang radiator guard, stang udah ganti, karbon, footstep dari rim. Nah, yang istimewa di sini kita pasang VHM. Nah, ini untuk upgrade dari motor ini biar lebih yahut guys. Dan knalpotnya kita pasang full system dari FMF. Nah, coba diputerin ke sini. Ini tipenya pakai tipe Vanti. Nah, kita lihat suaranya merdunya seperti apa. So, detailnya dari ini teman-teman bisa lihat. Nanti kita lihat dari yang ini detailnya. Nah, kalau untuk dari KTM, kelebihannya itu dari koplingnya dia udah pakai hidrolik. Jadi dia meskipun tidak perlu ganti handle yang sudut derajatnya lebih, dia juga udah lebih enteng. Nah, di sini pakai disk hati-hati lebih smooth. Kenapa teman-teman yang budget lebih, kenapa saya selalu saranin pakai ganti rem? So, karena buat jarak jauh itu, karena horsepowernya gede itu bablas guys. Gitu. Buat yang belajar aja udah langsung bisa ini. Nah, ini yang paling spesial kan buat kaum mendang-mending pasti mikir antara kubu si biru atau kubu si oren gitu. Cuman kubu si oren tetap nggak bisa dibandingin guys. Ya kan tinggal gini doang, jadi nggak capek. Suaranya pun begitu merdu. Derungan RPM-nya itu beda, ya kan? Nah, ini versi standar. Nah, untuk yang nanti kalau teman-teman mau lihat suaranya sama posturnya setelah dipakai, yang banyak yang nanyain itu sama sebetulnya antara si KTM sama si WJ. Saya cobain yang ini dulu ya, sekalian diputerin posisi. Oke lah. Ini no bogana ka dia. Ayo ka dia tuh. Ka dia. Cetik lah ngobrol. Bos, angarnya ayam ambulan wae. Emang gitu, setiap kita ngonten mah ambulan we ngaliwat. Guys. Beliau ini dari kemarin DM-an udah WhatsApp sama saya. Pinginnya ini. Iya. Pinginnya ini. Tapi nggak tahu kok begitu datang ke sini kok jadi pindah ke sini. Kenapa? Sakit kaki. Oh, jadi sakit kaki. Ya. Jadi nggak mau. Jadi ini nggak mau ada selahan ceritanya teh. Oh, jadi sakit kaki. Dikait. Oh, dikait gitu. Dikait. Atau secara tidak langsung nyender siting atau. Oh, siting mah sukuna da gede, da kuat gitu. Gede, kuat. Jadi hayangna langsung kieu teh berarti nya. Yalah, teka panggil ya. Aduh.
So jadi untuk yang KTM ini total habis berapa sih budgetnya? Ini full semua. Kemana ya Kadon ini? Nah, oke lah, jadi acak-acakan ya kan, baiklah. Bro, gimana bro? Lihat hasil motor ini. Kemarin kan lihat versi standar, ditinggal pulang terus datang lagi. Oke. Finishing gimana? Oke. Hah? Oke, mantap, mantap. Well, Pokoknya mah well, meledak ya banyak. Meledak. Meledak. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah. Mau di luar pulau, mau di Aceh sampai Papua, tinggal pesan ke kita, begitu datang, wah udah finishingnya udah dijamin. Kalau masih dari kita masih ada finishing yang kurang bagus, saya nggak tahu harus pilih bengkel yang mana atau harus pengerjaannya seperti apa. Ya toh? Ini teman-teman udah lihat detailnya seperti apa. Nah, wis, pokoknya karena dari kita semuanya support. Mulai dari part aksesoris semuanya udah pasti bergaranti, motornya juga pasti udah berwaranti, pengirimannya juga udah pasti. Nah, bro tinggi berapa? 100 berapa? Nah, tinggi? Ya, 170. 170. Nih, teman-teman soalnya banyak yang nanyain, tarik Anu pendek mau lah. Teman-teman banyak yang nanyain 165, ini 100 kebetulan 170. Geserin lah, cobain gerak. Coba berat badannya mah 80 kilo Nah, Tapi anger jengke manya aing 175 pajarkan 165 gara-gara jengke. Ini 170 coy. Hah? Ya toh? 170. 170. Tapi kieu aja. Ya, tapi cukup segitu enak. Jadi kalau dipendekin nanti begitu ada lubang atau bumpy setengah meter, semeter, hajar aja. Nah, ini 175 sama jengke. Jadi saran buat 160 ya wayahna weh. Pakai pack juga. Hah? Banyak yang suka komen atau nge-DM lagi ke saya setelah beli motor, kalau mesinnya dingin kenapa nggak bisa lepas suaranya. Jadi tetap harus dipanasin, langsung dibilas, udah langsung jalan. Tuh, ini kan masih dingin. Gadget kalian sama nggak suaranya kayak gini? Ya minimal modal 20 juta bos kalau mau kayak gini. Jadi kalau ini suara lembutnya, kalau itu kah main, ini mah RPM-nya itu beda.
ini kalau dideketin, suara RPM, suara mesinnya ketika on, dia lembut. Very no vibration, hampir nggak ada getaran. Dengan knalpot standar, engine standar. Kalau ini tadi kenapa suaranya lebih ngejerit? Udah dimodalin 20 juta. Udah gitu aja guys. Jadi kalau mau ngomen itu bisa lebih, ya siapin duit lebih. Ini standar. Kalau secara by data, kalau nanyain kenceng atau kenceng mana, dua-duanya apalagi dibikin supermoto, tetap ini lebih kencang. Apalagi ini di upgrade pakai stick 1 itu knalpot aja. Kalau level 2 nya ganti head, udah pakai jos. Kalau naik lagi ganti ECU, wah udah. Jadi buat pencinta two stroke, ini sekarang jadi idaman. Tinggal teman-teman di komen sukanya mau oranye atau biru, sesuai dengan budget. Gitu aja. Oke, thank you ya. Salam the next video. Bye bye.